Oke. Nah, kalau kita bicara Pancasila, maka kita bicara tentang keragaman. Kita udah belajar Pancasila dari SD, SMP, SMA, kuliah belajar Pancasila lagi. Udah mau tamat masih belajar Pancasila. Kenapa ini penting? Karena banyak problem di negara kita jika ini tidak diajarkan. Nah, katanya sekarang informasinya kita udah 200 juta lebih, ya kan? Untuk penduduknya, lebih dari 500 suku, ada 17.000 pulau katanya, menyebar. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, lebih dari 5.000 kilometer persegi. Jadi Pancasila ini fungsinya adalah sebagai jati diri bangsa, jati diri berwawasan kebangsaan sebagai pemersatu bangsa. Dari banyak agama, ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, ada Konghucu, dan mungkin ada aliran keagamaan yang lain. Saling bertoleransi dengan Pancasila. Tanpa Pancasila mungkin kita udah perang, ya kan? Tanpa Pancasila kita udah perang saudara bisa jadi. Karena setiap kita berada pada yang berbeda. Mungkin di sini saja mungkin ada agama yang berbeda, suku berbeda. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan. Pemersatunya adalah Pancasila. Maka saya sarankan kita semua di sini belajar ada satu mata kuliah yang bagus atau ilmu yang bagus, namanya ilmu cross culture understanding. Apa itu cross culture? Pemahaman antar budaya. Jadi ada budaya di satu provinsi dengan provinsi yang lain berbeda. Kalau kita menunjukkan jempol pada beberapa sisi bagus. Ada yang di Jawa kita nunjuk pakai jari telunjuk, itu tidak sopan. Tapi kalau di Sumatera nunjuk pakai jari telunjuk biasa. Kalau di Jawa nunjuknya biasanya yang kromo nunjuk pakai jempol. Nah, ini penting untuk kita ketahui ketika kita belajar Pancasila. Pancasila bukan cuma lip service, aku Pancasila, aku paling Pancasila, tetapi harus dijiwai masing-masing kita, biar ini berjalan dengan baik. Nah, dengan belajar Pancasila, diharapkan kita melihat bahwa ada tantangan kehidupan saat ini, di Indonesia saat ini. Apa? Menipisnya nasionalisme, itu tantangan kita yang utama. Ya kan? Nasionalisme menipis. Kita lebih pro terhadap asing misalnya. Asing dan asing. Ya kan? Sekarang semangat gotong royongnya udah mulai luntur. Semangat lu gue. Semangat kerjasama bareng-bareng ini sudah mulai menurun. Bahkan sesama anak bangsa, sekarang kita lihat banyak di media sosial yang perang. Cuma karena perbedaan pandangan politik. Hasil misalnya ekses dari residu dari pilkada Pilpres dan pilkada DKI Jakarta sampai sekarang residunya, sisa-sisanya masih ada. Ada kadrun lah, ada cebong lah, kan? Terus berkembang sampai saat ini. Akhirnya memutus semangat gotong royong kita. Akhirnya menguatkan ikatan-ikatan primordialisme, semangat kesukuan, golongan, kelompok ini menjadi meningkat, merajalela, tindakan-tindakan kekerasan. Kemarin akan sekarang untuk menangkal isu komunisme yang terlalu berkembang sekarang.
Isu terbaru ada di Tangerang, ada ustadz yang ditembak. Di Medan ada ini. Ini kan berat, ini masalah, ya kan? Ada dulu ada Seli Jabir ditusuk orang gila banyak. Kemarin di Cilegon ada orang gila mukul imam masjid Agung Cilegon. Ya kan, itu kan masalah bangsa ya. Masalah bangsa yang sekarang banyak sekali. Akhirnya apa? Bahayanya, akhirnya eksesnya adalah bahaya manusia Indonesia menjadi manusia yang marginal dan individualis. Kita sibuk dengan kita masing-masing, dan kita menjadi bangsa yang tidak terlalu diperhitungkan. Ditambah arus yang merah ini, kotak merah, ya kan, globalisasi, era digital, yang berimplikasi melemahnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang kita bisa menghina presiden kapan saja, bisa menghina gubernur, bisa menghina siapa saja lewat sosial media. Itu apa? Karena itu adalah implikasi dari perkembangan media sosial. Nah, kita bercermin dulu hari ini ya. Bercermin nih, coba lihat. Posisi Indonesia, nah ini kan luar biasa nih. Kita sebagai bangsa, kita bicara Pancasila, maka kita bicara. Posisi orang yang buta huruf di Indonesia, usia 15 tahun ke atas, Indonesia masuk peringkat ke-44. Wih, jadi 5 besar semua ini. Ya kan? Literasi membaca, jadi semangat kita untuk berliterasi, membaca, menulis, ini literasi membacanya. Ternyata kita peringkat ke-39 dari 41. Nah, berarti peringkat berapa tuh? Peringkat ketiga, ya kan? Peringkat 1, ya 3 dari bawah. Kemampuan komunikasi negara, waduh sedih nih. Aduh, lihat. Peringkat ke-49 dari 49 negara yang diteliti. Peringkat pertama, Pak. Coba. Ya kan? Peringkat pertama, betul, dari bawah ya. Dari belakang. Aduh, sedih kan? KKN, waduh, sekarang luar biasa. Dari 49 negara yang diteliti, peringkat pertama nih KKN-nya. Penganggurannya peringkat kedua. Aduh, sedih banget kalau jadi bangsa Indonesia ya. Nah, kalau kita bicara sedih-sedih gitu. Cuma ini kondisi bangsa kita ini. Makanya kita penting belajar Pancasila itu bukan cuma untuk mengaku kita paling Pancasila, tapi bagaimana kita bisa membuat Indonesia ini menjadi lebih baik. Ya kan? Sekarang kalau dulu bahasanya kita korupsi bawah meja, ya kan? Korupsi bawah meja. Kalau sekarang kursinya, meja-mejanya udah dikorupsi gitu. Saking maninya. Sampai nih indeks kompetisi ya, ini umum, yang paling atas 5 umum. Kita peringkat, ya masuk peringkat semua itu. 5 besar semua tuh kayak gitu. Ya tarik iptek, kemampuan teknologi, implementasi teknologi informasi, literasi IPA, riset dasar, indeks kompetisi. Ya, kita berada pada posisi yang cukup menyedihkan. Jadi, kenapa saya tampilkan data ini? Agar kita semua sebagai mahasiswa Politeknik PGRI Banten berkomitmen kuat untuk berada pada posisi yang tidak seperti ini. Paling tidak untuk meningkatkan. Kalau kita mengubah negara terlalu besar, paling tidak kita mengubah dari diri kita sendiri di awal. Ya, untuk mengubah negara, dari mana awalnya? Dari mengubah diri kita sendiri. Sebelum kita mengubah orang lain. Bagaimana nanti ketika Anda menjadi pemimpin, Afri Dewa, nanti jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden, Firdaus jadi presiden misalnya. Ya kan, atau jadi pengusaha. Kalau hari ini kita bisa mengubah, memperbaiki negara ini, cara kita mengubah, memperbaiki negara ini, dengan mengubah diri kita sendiri ya, sebelum kita mengubah yang lain. Tapi nanti ketika Anda sudah 10 tahun yang akan datang, mungkin ada Anda yang berkecimpung di dunia politik, ada yang sudah dunia profesional,
Cara Anda adalah dengan belajar sungguh-sungguh nih, merubah kebijakan sehingga ini bisa berubah menjadi lebih baik. Kalau begini-begini aja Indonesia berat kita untuk majunya ke depan. Ya kan? Jadi akhirnya kita akibat dari semua situasi itu, ya kan? Akhirnya kita banyak yang ya ini akibat itu data. Akhirnya tidak ikhlas, tidak sungguh-sungguh, senang budaya basa-basi, senang budaya ABS. Akibatnya ya muncul ini. Nah, ini Indonesia zaman sekarang. Nah, baru kita masuk ke pengantar Pancasila nih. Ya kan? Hadirnya era globalisasi saat ini, era dunia 4.0 ini membuat dunia ini tanpa batas. Ketika Anda ingin mencari informasi tentang Amerika hari ini, jam ini, Anda bisa tinggal akses berita melalui internet. Ya kan? Ketika Anda ingin mencari informasi tentang Arab Saudi, haji hari ini, Anda bisa akses internet. Bahkan Anda bisa nge-zoom rumah Anda sendiri sekarang ya. Walaupun tidak real time. Kalau kita buka Google Map, cari posisi rumah Anda, itu nanti ke-capture. Mungkin ada sebagian yang ke-capture langsung dengan rumah, ada orang-orangnya, tapi orangnya di-blur sama Google. Ya kan? Dunia tanpa batas. Apa yang kita mau ada. Ya kan? Memang ini ada efeknya juga dunia tanpa batas ini, sehingga mengurangi etika sosial dan sebagainya. Akhirnya, dengan globalisasi ini, tinggal kita mau kita membuat ini menguatkan identitas bangsa atau kita mau melemahkan identitas bangsa. Ya kan? Ini bisa berefek pada krisis kebangsaan dan identitas nasional. Demam ini misalnya apa? Drama Korea, drakor. Ada yang pengenal drakor? Siti Uswatun, pengenal drakor? Raka, senang drakor nggak? Ya kan? Semuanya ke Korea-Koreaan. Oh, opa-opa, mana opa nih? Opa-opa. Wih, opa, pokoknya rambutnya mau kayak ini. Yang perempuan jadi ngebayangin punya suami kayak orang Korea gitu kan. Padahal kalau nanti pas dapetnya ketemu orang Jawa yang agak-agak hitam-hitam pahit, susah kan? Manis gitu kan. Padahal mau ngebayangin artis putih, mata sipit, gitu, ganteng, tinggi, gede, wah. Jadi pas dapat di Indonesia dapat yang tidak sesuai ekspektasi nanti malah ini ngebayangin ini, imajinasinya terlalu jauh nanti. Gitu. Maka dengan belajar Pancasila ini, sungguhnya bukan kita ingin sedih data tadi, tetapi bagaimana kita bisa bangga sebagai warga negara Indonesia. Indonesia itu punya banyak kelebihan, ya, punya banyak kelebihan yang bisa. Kalau orang Arab senang sama orang Indonesia, ya kan? Orang bule banyak senang punya istri orang Indonesia, dicari kan, karena kulitnya sawo matang misalnya. Kalau laki-laki susah cari istri orang karena kita orang Indonesia ya. Jadi ini masalah bangsa kita saat ini. Nah, ini ada banyak chartnya, mungkin tidak nanti saya dasar pemikiran tentang pembelajaran Pancasila ini, kan? Ini tentang namaan Pancasila ini udah berubah beberapa kali, mulai dari tahun 1973, 82, 92 dan seterusnya sampai sekarang 2021. Nah, kurikulum pendidikan tinggi, maka Anda wajib belajar Pancasila, wajib belajar agama, kan? Dan yang lain-lain.
Ini saya cepatin di sini. Ini saya cepatin. Nah, untuk keluar dari masalah-masalah yang tadi, ada nilai juang yang terkandung dalam Pancasila atau semangat perjuangan kemerdekaan. Bagaimana semangat ini kita pelajarin dan kita praktekkan zaman sekarang, bagaimana kita berjuang bertekad untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Cara mencerdaskannya sebenarnya ya kita semua belajar mengentaskan kemiskinan. Kita pengen sejahtera kan? Cara untuk pengen sejahtera adalah dengan gimana? Rebahan kah? Ada yang pengen kaya, ada yang pengen sukses, ya kan? Tapi hobinya rebahan. Wah, ini berat. Mending rebahan daripada ngejar sendiri. Sugihan kayak yang dulu di Depok, babi ngepet gitu. Mengentaskan kemiskinan. Daripada korupsi, Pak. Karena penting usaha, Pak. Iya, padahal dia nggak tahu kan. Orang yang tinggal di rumah di Depok itu mungkin bisa jadi dia main saham, trading, ya kan? Mending korupsi, Pak. Dia di penjara 3,5 tahun. Main slot itu Pak, dapat jackpot. Mainnya jauh, Pak, ke Hongkong dia, Pak. Iya. Ini mengentaskan kemiskinan. Pak. Anda belajar baik-baik dan sebagainya. Kalau Anda senang, Anda bisa trading, bisa main saham, dengan catatan jangan latah main sahamnya. Jangan latah. Oh, tiba-tiba ada duit pinjaman main saham. Wah, itu jangan. Kalau mau main saham itu pakai duit mati. Duit yang dianggap hilang. Anda boleh silakan main saham. Kalau main slot, Pak? Nah, itu nggak tahu tuh slot. Nggak sehat. Iqbal biasanya, Pak, main slot. Nah, Iya benar, tadi habis maaf. gitu ya. Jadi Anda silakan belajar. Perangi keterbelakangan dengan belajar, kuasai iptek. Mandirian, kita meningkatkan daya saing, kita punya kelebihan apa, kita berpikir secara rasional, cinta tanah air, kesatuan dan kesatuan. Ini tekad yang bisa kita praktekkan jika kita ini. Nah, saya ingin ke sini dulu, sini. Nah, nanti harapannya, kan ini masih pengantar, harapannya Anda ketika selesai belajar ini, selesai mata kuliah ini, kalau tadi pengantar, Anda punya kecakapan, kemampuan, penguasaan tentang kewarganegaraan. Itu yang akan kita pelajari lebih jauh di sini. Karena oke, ntar saya buka bukunya dulu nih. Kalau Anda ini kecakapan. Terus kedua, kecakapan tentang sikap kewarganegaraan, kesetaraan, toleransi. Ya. Ketiga, kecakapan mengartikulasikan kemampuan kewarganegaraan seperti partisipasi publik, kemampuan melakukan kontrol. Nah, kalau Anda, oke, sekarang saya buka bukunya. Ini contoh, ini saya liatin. Nanti silakan cari ya, downloadin. Nanti saya nih. Bukunya boleh beli, silakan. Nanti saya share ini ya. Kita lihat daftar isinya. Maka selama 1 semester ini bersama saya, kurang lebih kita akan belajar 1 tentang pendahuluan. Ya kan? Kelihatan itu ya. Kedua, kita belajar tentang Pancasila dan keharusan reaktualisasi diri. Nanti apa maksudnya? Nanti kita akan belajar bersama di sana. Oke. Bab 3-nya kita belajar tentang identitas nasional. Oke. Bab 4-nya kita belajar tentang demokrasi, makanya ada tentang aktualisasi. Nanti kita belajar tentang demokrasi dan aktualisasi diri. Ya kan? Nanti Anda akan belajar juga tentang
konstitusi dan perubahan undang-undang. Apa itu konstitusi? Anda akan belajar sejarah. Ini penting kalau Anda ingin mengetahui. Nih, siapa tahu kita punya negara ini. Terus bab 6-nya kita belajar tentang negara, agama, dan warga negara. Bagaimana hubungan agama dan negara, bagaimana hubungan warga negara dan agama, bagaimana hubungan warga negara dan kenegaranya, agama dan sebagainya. Nanti juga akan di situ di resume itu akan ada pembahasan tentang misalnya paham-paham yang menolak Pancasila, ya kan? Ada orang yang menolak Pancasila kan ada ya? Ada yang ini. Nah, nanti akan belajar di bab 6 tentang itu. Di bab 7-nya Anda akan belajar tentang hak asasi manusia. Ya kan? Tapi mungkin nanti disingkatin. Apa itu hak asasi manusia? Jangan kita bicara HAM-HAM saja, tapi kita nggak paham itu apa HAM. Nanti kita akan belajar tentang otonomi daerah. Nah, ini penting nih, otonomi daerah. Siapa tahu nanti ada yang jadi kepala daerah, jadi PNS atau apa. Bab 9 kita akan belajar tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Bab 10 kita akan belajar tentang masyarakat madani. Nah, kurang lebih nanti kita akan belajar itu, tapi di bukunya, di buku yang resume akan saya share kepada Anda, itu saya ramu lagi jadi 7 bab. Jadi nanti setiap bab kita akan belajar dalam 2 pertemuan. Setiap bab belajar 2 pertemuan, kurang lebih begitu. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Silakan. Cukup, Pak. Kalau waktunya masih panjang sebetulnya. Nah, tapi kita buka dulu sesi tanya jawab sebelum kita lanjutkan beberapa menit lagi menjelang sholat maghrib. Ada pertanyaan? Ini yang hadir hari ini silakan mengisi sambil menunggu pertanyaan. Ini link daftar hadir, silakan diisi. Ada di kolom chat ya, link daftar hadir. Untuk bukunya ini langsung saya takut lupa. Nanti silakan dicetak masing-masing. Di handphonenya udah saya share. Ada yang satu itu modul yang saya kirim, modul yang kita pakai. Yang kedua di grupnya itu buku yang kita pakai. Tapi buku yang saya download ini tidak full lengkap karena saya lihat tadi cuma 49 halaman kalau nggak salah. 49 halaman. Anda bisa cari buku itu di toko atau di mana, silahkan Anda cari. Tapi panduannya di situ. Tapi kalau Anda ingin lihat modul pembelajaran kita selama ini, itu resumenya juga sudah saya buatkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Bertanyalah sebelum bertanya itu dilarang. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit. Masih nambah sedikit lagi.
Nah, saya lanjutkan sedikit ini. Kenapa penting belajar? Karena dengan belajar Pancasila, ini, maka kita belajar tentang era demokratisasi, demokrasi zaman sekarang. Dan Raisan main mobil-mobilan ya. Terus proses transisi demokrasi kita juga belajar bagaimana nanti kita akan belajar tentang reformasi konstitusional dan reformasi kelembagaan. Saya walaupun lihat slide, nanti masih lihat orangnya nih, masih bisa kelihatan. Nah, dan nanti akan ada ini kita juga belajar mengantisipasi kemunculan ideologi transnasional, apalagi maksudnya transnasional ideologi yang berkembang di berbagai negara. Dan ada kita memahami krisis kebangsaan sebagai akibat dari krisis kepemimpinan. Ketika pemimpin kita tidak kuat, kalau dalam kacamata saya sebagai dosen, tanpa bermaksud untuk melemahkan siapapun, untuk posisi sekarang, saya belum melihat kepemimpinan yang kuat di pemerintahan Indonesia. Cuma dari segi kekuatan partai pemerintah saat ini sangat kuat. Saya menguasai. Tetapi dari segi leadership-nya, nah ini masih belum kelihatan untuk saat ini. Maka ini tugas Anda ke depan, bagaimana bisa nanti mengkader diri Anda, melatih belajar Pancasila dengan benar, belajar ilmu-ilmu yang Anda miliki, belajar segala macam pengetahuan, nah, untuk nanti menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Terus saya punya PR untuk minggu depan. Sudah siap? Boleh dicatat, silakan keluarkan kertasnya, bukunya. Karena slide ini tidak saya share. Oke, sebelum saya lanjutkan. Apa tugasnya? Oke, udah siap? Nih. Siap, Pak. Belum, Pak. Oke. Silakan dicatat dulu. Ada 4 soal. Saya minta ini ditulis tangan. Nanti silakan tulis tangan, difotokan, terus dikirim ke email PB Politeknik PGRI Banten. Paling lambat Rabu depan sebelum jam 5 sore. Nanti untuk pembahasan minggu depan. Lambat juga nggak apa-apa ya? Paling lambat. Kenapa? Paling lambat minggu depan. Oh, ya, oke, Pak. Kenapa, Bang? Tadi, Bang? Iya, tulis tangan kayaknya, Pak ya. Ya, tugasnya ini tulis tangan ya. Tulis tangan biar Anda ini. Tulis tangan. Jadi di scan aja ntar, Pak. Nah, nanti pakai cam scanner aja, pakai dia terus di PDF-in ya. Bisa. Cam scanner nanti tinggal Anda ini bisa di PDF-kan. Gampang. Apa pentingnya kita belajar Pancasila? Siap, Pak. Terus mengapa konstitusi harus diamandemen? Ini pengantar saja. Kita udah bicara sedikit. Itu. Pentingkah pengamalan Pancasila dengan baik dan benar? Jelaskan yang Anda ketahui tentang sejarah Pancasila. Tulis tangan. Kenapa tulis tangan? Biar tidak copy paste. Pengalaman yang bahasa Inggris kemarin, satu orang yang ngerjakan, yang lain copy paste. Sama persis. Pak, ini kumpulinnya minggu depan apa gimana, Pak? Pak, ini jelaskan sejarah Pancasila ini, itu Pak, sejarah dari terbentuknya. Ya, sekemampuan kita. Kumpulnya itu udah ada tulis di bawah tuh. Dikirim ke email pb@politeknikpgribanten.ac.id nih ya, lupa ya. Sorry, ini Oke, saya ACID itu jangan lupa.
Emailnya saya perbaikin. Ini emailnya. Feby. Kirimnya ke email Bapak atau email apa? Potek itu. Iya, email itu aja nih. Nanti Ya. kirim aja emailnya Pak ke grup Pak biar nggak bingung. Oh, oke, boleh. Nah itu. Feby, tinggal ditambahin ini. ACID. Paling lambat hari Rabu pekan depan. Nanti dikasih waktu seminggu ya. Cukup lah seminggu mah. Insya Allah cukup. Udah nih nyatatnya. Saya stop sharing ya. Udah Pak di screenshot. Oke. Ya Pak, mau jadi imam saya Pak. Wih, subhanallah Iqbal. Amin. Oke, ini saya absen dulu. Absen, saya catat dulu nama yang hadir dan yang tidak hadir biar kita ini. Oke, nanti saya rekap hadirannya. Biar Ya Allah, calon imam masih rebahan. wis. Siapa yang hadir? Itu ada Cecep. Cep, Iya Pak, hadir Pak. Cecep mau magang atau mau kerja? Magang dulu aja Pak. Oh, magang dulu. Besok-besok kita Cep. Itu mikrofonnya matiin, Mi. Ilmi. Kenapa? Matiin mikrofonnya. Azan kayaknya ada dekat itu. Terus Nur Putra Firdaus. Oke, Nur Putra. Saya catat dulu ya. Kameranya dibuka. Siti Uswatun. Hadir Pak. Aini Aprina. Ada Pak. Awal hadir? Hadir. Raisan. Pak Isnoval. Raisan ada 2. Oh, Rizky Mulyawan. Saya Faiz Naufal, Pak. Oke, Rizky Mulyawan. Rizky belum potong rambut, Ki. Potong ya. Iya Pak. Wis. Iya Pak. Aldi, yang lain juga ya potong rambut ya, yang rapi itu. Parizi itu rambutnya udah panjang. Gimana nanti kalau dipanggil perusahaan tuh? Ini mah habis bawa motor, Pak. Biasa. Tuh rambutnya ada ngejibrak. Astagfirullahaladzim. Oh, pangkasnya nggak punya duit ini, Pak. Aduh. Ini nggak ada duit. Nggak ada mau pangkas rambutnya. Minta ke Iqbal. Iqbalul Amri tuh minta tuh. Iqbal Amri. 11 Farizi. Erwin, ya ada ya, Erwin. Udah potong rambut, Win? Udah, Pak. Oh, udah. Weh, udah ganteng. Nurmansa. Fikri Haikal. Pak hadir, Pak. Oke, belum dipanggil. Gali Sudirman. Gali satu lagi mana Gali satu lagi? Gali Wardana mana? Nggak ada. Alif Fajri. Hadir Pak. Rivaldi. Regi. Hadir, Pak, hadir. Ya. Siti Uswatun apa? Ilmi Waris. Ilmi Waris. Opa. Hadir, Pak. Amalia Putri. Hadir Pak. Yulis ya. Yulis Ilham. Hadir. Terus mana nih nggak kelihatan? Pak, saya belum dipanggil, Pak. Ya Pak Ilham, udah Lam. Pak. Pak Anissa belum. Pak Agus, Pak. Agus. Irgi, Pak, Irgi. Pak Iwan belum. Bagus. Ini Holidin juga belum. Pak Isan ini izin Rahman. Pak. Anissa tadi.
Satu ya. Gali hadir, Pak. Mana Gali? Pak. Rohmat Pak. Oh, itu pakai op. Holidin mana? Iwan Pak Gali Hadir. Wardana. Gali ganteng Pak. Amiro. Apa saya dari ini, Pak? Keluar masuk, Pak. Anissa Fitri belum. Keluar sendiri, Pak. Nisa Fitri udah ya. Solidin. Ikhwan. Buat Pak. Irgi Pak. Irgi udah. Belum bisa hadir. Absen yang itu ditulis ya, diisi ya, yang dicek. Iya, Pak. Nggak aja. Sudah Pak. Iya, Izin Pak. Raka. Rohmat udah Pak. Rahmat siapa namamu? Pak Raka ganteng. Agus udah Pak. Agus Bayu Pratama. Udah. Banget. Rahmat ada dua kamar mana nih? Rohmat Pak. Rohmat Salam. Bukan Rahmat Aerobi bukan. Satu lagi mana? Hadir, Pak. Rahmat, Pak. Oke. Paling depan, Pak. Siap. Oh, Holidin udah belum? Safina mana? Safina ada hadir? Pak hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Oke, bentar. Subhanallah halus. Siapa? Lukman nih, Lukman. Jaraan Medin, parah. Lukman nggak ada ya? Muhammad Rizky Pak. Ya. Pak Raka Tapi Lukman, Lukman nggak datang ya? Khairul Amal datang. Saya Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Siapa yang hadir? Muhammad Rizky. Umar hadir Pak. Iqbal Indra Maulana. Ilham hujan, Pak. Hadir Pak. Amirah. Yang tadi udah siapa? Gabriel hadir tadi. Apa hilang Hadir nih? Pak. Hadir Pak. Tipo, Pak. Udah komat. Hadir Pak. Apa? Gabriel. Satu lagi siapa temanmu tadi Gabriel? Dinda Sri Rahayu Pak. Ah, mana orangnya? Keluar ya? Iya Pak. Mana? Oh. Pak udah masuk. Wih, itu kameranya tutup nggak kelihatan. Kenapa Pak? Goib, alam goib. On cam. Pak Dipo Pak udah komat Pak Oh, mau oke. masjid. Oke. Siapa lagi yang belum dipanggil? Dinda ya? Dinda udah Pak. Tapi belum Oke. isi formnya Pak. Oke, isi formnya. Awal udah. Siapa yang belum kepanggil lagi? Rizky Zulfikar, Pak. Rizky Zulfikar, udah. Oh, Dipo. Pak, saya belum, Pak. Dipo. Siapa namamu? Ilham udah. Saya udah di absen belum? Rizky. Saya Dipo Pak. Pak ya. Dwi Bayu, oh ya, oke, Dwi Bayu. Oke, yang udah dipanggil boleh live. Pak, Gali Sudirman udah kenal. Udah belum, Pak? Pak Aldi udah belum Pak? Gali Sudirman udah. Udah. Oke. Pak Aldi udah belum Pak? Pak kirim di Aldi grup udah. aja yang udah Pak biar ketahuan, biar nggak berisik. Oh. Siapa temanmu tadi? Pak, apa saya error Pak keluar sendiri Pak. Pak saya hadir Pak.